Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Alhamdulillah kita bertemu di pelajaran PAI. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pelajaran terakhir ya di semester 1 ya. Kita akan membahas tentang ketauladan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pribadi yang sangat mengagumkan. Ketauladannya menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Kata-katanya, perilakunya, segala gerak-gerik Rasulullah yang sangat luar biasa, yang bisa menjadi contoh tauladan yang baik untuk kehidupan kita. Begitupun kita akan membahas sedikit tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 sahabat Rasulullah yang menggantikan Rasulullah menjadi khalifah setelah wafatnya beliau. Anak-anak yang soleh dan solehah, keteladanan yang sangat terkenal di antara keteladanan yang lain dari Rasulullah adalah kejujurannya. Rasulullah memiliki kejujuran yang luar biasa, dan semua ini diakui oleh siapapun, bahkan oleh orang kafir Quraisy ya. Di saat Rasulullah dari masih kecil, remaja, kemudian jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul, Rasulullah sudah memiliki kepribadian yang indah ya, kepribadian yang luar biasa. Rasulullah sangat terkenal dengan orang yang sederhana ya, orang yang sangat bersahaja ya. Kehidupannya penuh dengan apa adanya, tidak berlebih-lebihan. Kemudian Rasulullah tidak mengejar ingin dipuji oleh orang lain. Semua yang beliau lakukan itu hanya kemurnian dari dalam hatinya ya. Sehingga dengan sikapnya yang luar biasa itu Rasulullah mendapat gelar yang diberikan oleh orang kafir Quraisy, yaitu Al-Amin ya, artinya orang yang sangat dipercaya ya. Ketika Rasulullah berusia 12 tahun, Rasulullah sudah menunjukkan kelihayannya, kemudian kepandaiannya, kecerdasannya, dan kejujurannya. Rasulullah sudah mulai berdagang mengikuti pamannya, hingga ketika berdagang itu luar biasa. Walaupun Rasulullah usianya masih belasan tahun, tapi Rasulullah menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana, dan kemudian menjadi pedagang yang luar biasa karena kejujurannya. Begitupun sikap yang kedua, yaitu kasih sayang Rasulullah. Kasih sayang Rasulullah itu meluap kepada siapapun, kepada seluruh makhluk Allah, bukan pada manusia saja, tapi pada binatang, pada tumbuhan. Kasih sayang Rasulullah itu dirasakan oleh seluruh makhluk ya. Dan kasih sayang Rasulullah tidak Rasulullah berikan kepada sahabat-sahabat saja, atau orang-orang yang sudah masuk Islam, tidak saja, atau kepada orang-orang kaya saja, tidak. Tapi Rasulullah berikan kepada siapapun. Pada suatu hari Rasulullah bertemu dengan seorang tukang batu ya, yang tangannya itu sudah melepuh ya, anak-anaknya tangannya itu rusak gitu ya, dan kasar gitu. Kemudian Rasulullah berbincang, wahai Rasulullah, lihatlah tanganku ya, tanganku penuh dengan kekasaran gitu, dan penuh dengan kotor gitu. Kemudian Rasulullah mengambil tangan itu, dan kemudian Rasulullah cium dengan kasih sayangnya ya. Kemudian Rasulullah berkata pada tukang batu itu, inilah tangan yang insya Allah akan terhindar dari api neraka, karena dengan tangan inilah dia berusaha untuk mencari keridhaan Allah. Dengan tangan inilah dia berusaha untuk mencari rezeki Allah. Masya Allah anak-anak, kasih sayang Rasulullah
dari cerita-cerita yang lain itu banyak banget ya anak-anak ya, bagaimana Rasulullah memberikan kasih sayangnya kepada selain orang-orang muslim ya, pada orang-orang kafir pun Rasulullah berikan kasih sayangnya kepada orang kafir yang sakit dan lain sebagainya ya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu Rasulullah pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anak soleh dan solehah, Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, artinya adalah pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Mengapa dikatakan demikian? Kehadiran Rasulullah dengan membawa agama Islam di tengah-tengah peradaban manusia memberikan hikmah yang sangat besar bagi manusia di dunia pada umumnya. Peperangan yang sering terjadi, yang terus-menerus terjadi di jajaran setelah sinar Islam datang, berangsur-angsur tidak lagi ada perperangan dan kedamaian yang ada di sana. Kemudian juga perampokan, pembunuhan, kehidupan yang tidak manusiawi gitu, yang kemudian tidak menghormati wanita, sehingga wanita setiap lahirnya dibunuh dan lain sebagainya. Setelah Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah, semuanya itu sirna. Begitupun perbudakan yang sangat terkenal sekali. Akhirnya sekarang ini tidak ada perbudakan dimanapun. Nah, sinar Islam itu menyeluruh hingga kemanapun, ke ujung dunia manapun kita akan dapatkan sinar Islam di sana. Nah, inilah perjuangan Rasulullah yang dikatakan bahwa rahmatan lil alamin, kasih sayang Rasulullah itu untuk seluruh alam. Rasulullah menjadi panutan umat, menyebarkan kasih sayang kepada seluruh umat, tidak pada satu golongan atau satu umat saja. Anak-anak yang soleh dan solehah, nah sepatutnya lah kita berbangga ya, kita berbangga memiliki Rasul yang sangat luar biasa, dan sepatutnya lah kita mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Semua ajaran-ajaran Rasulullah berupa sunnah-sunnah Rasulullah, selayaknya lah dari sejak kecil kita biasakan untuk melakukannya ya, hingga ruh kita, cinta kita kepada Rasulullah itu semakin kuat. Anak-anak yang soleh dan solehah, berikutnya adalah keteladanan sahabat Rasulullah. Yang pertama, khalifah yang pertama adalah ya betul, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nama aslinya adalah bukan Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah nama yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar, Bakar itu adalah pagi, artinya orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan bapak-bapak, karena waktu itu belum ada yang masuk Islam. Kemudian As-Siddiq, Rasulullah berikan juga julukannya ketika Rasulullah menjalani Isra Mi'raj. Abu Bakar lah yang paling pertama mempercayai peristiwa itu ketika Rasulullah menceritakannya. Nah, nama Abu Bakar ini adalah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah, semuanya itu adalah pemberian Rasulullah. Adapun nama aslinya yaitu Abu Ka'bah ya. Nah, Abu Bakar ketika Rasulullah SAW wafat menggantikan posisinya menjadi khalifah yang pertama. Ini atas kesepakatan kaum muslimin. Beliau menjabat hanya 2 tahun anak-anak, dan wafat dikarenakan sakit. Nah, selama Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar banyak sekali melakukan kemajuan-kemajuan ya. Tapi pada masa kekhalifahan Abu Bakar juga banyak sekali rintangan-rintangannya ya. Rintangan-rintangannya bukan hanya dari kaum kafir, tapi juga dari muslim yang murtad, anak-anak yang juga tidak mau membayar zakat. Kemudian juga tantangan dari nabi palsu ya. Banyak orang-orang setelah
meninggalnya Rasulullah itu mengaku menjadi nabi, ya. Di antaranya itu Musailamah al-Kadzdzab. Nah, peperangan-peperangan itu banyak terjadi di masa Abu Bakar itu adalah dalam rangka memerangi orang-orang pembelot dari Islam, ya, tidak bayar zakat, kemudian murtad, kemudian juga nabi palsu. Hingga yang paling terkenal peperangan pada saat itu adalah peperangan Riddah, ya, peperangan Riddah. Anak-anak ketika Abu Bakar menjabat inilah banyak sekali kemajuan yang dicapai, ya, sampai ekspansi Islam pun mulai berkembang keluar Jazirah Arab. Kemudian khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar masuk Islam atas doa Rasulullah, atas ajakan Abu Bakar itu pada 6 Hijriah, ya, pada 6 Hijriah ketika Rasulullah sudah pindah ke Madinah. Nah, Umar merupakan sosok yang sangat tegas dalam kepemimpinannya, ya. Beda dengan Abu Bakar yang lemah lembut, ya, tapi Umar ini memiliki ketegasan, ya. Dia sangat ditakuti oleh siapapun, dia sangat bijaksana, kemudian postur tubuhnya yang kekar itu yang membuat dia itu menjadi penjaga Rasulullah, menjadi penguat Islam, dakwah Islam pada saat itu. Nah, Umar bin Khattab ini memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza, ya. Ini sejak masuk Islam, Umar menjadi salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, dan Umar pun dijuluki dengan satu julukan yaitu Al-Faruq, ya, arti yang bisa membedakan kebaikan dan kebenaran. Setelah masuk Islam, Umar menjadi sosok yang luar biasa, ya. Tadinya Umar adalah sosok yang bengis, ya, tapi setelah masuk Islam, Umar menjadi sosok yang sangat bersahaja. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun, ya, menjadi khalifah selama 10 tahun, masa yang luar biasa. Dan Umar meninggal karena dibunuh ketika Umar sedang sholat subuh, ya, anak-anak, ya. Nah, pada masa kekhalifahan Umar banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dicapai, ya, ekspansi Islam hingga Persia, ya. Kemudian Umar juga yang menentukan tanggal 1 Muharram, yaitu pertama kalinya Rasulullah hijrah. Umar lah yang menetapkannya, ya. Pada saat Umar menjadi khalifah, dia menjadi khalifah yang sangat bijaksana, ya. Seluruh waktunya dicurahkan untuk menjadi khalifah yang terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah Utsman bin Affan. Nah, sama seperti Umar, Utsman pun masuk Islam itu atas ajakan Abu Bakar, ya. Umar bin Khattab ini memiliki julukan yaitu Zunnurain, ya, dua cahaya, karena dua putri Rasulullah menikah dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sangat terkenal menjadi khalifah yang luar biasa arifnya, bijaksananya. Kemudian dia memerintahkan selama 12 tahun anak-anak, atau bertepatan dengan dari 644 sampai 656 Masehi, ya. Banyak sekali prestasi yang diperoleh Utsman bin Affan selama 12 tahun ini, sama seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Di antaranya itu prestasi Utsman itu adalah memperluas Masjidil Haram.
Kemudian ada keamanan untuk membantu rakyat, membentuk armada angkatan laut dan lain sebagainya. Ya, di masa Utsman bin Affan inilah pembukuan Islam itu pembukuan Al-Quran itu selesai, ya. Makanya disebut dengan Al-Quran Utsmani, ya. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, tiga sahabat ini, Abu Bakar, Utsman, Umar, adalah sahabat-sahabat Rasulullah, bangsawan dari golongan bangsawan. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat kaya raya, tetapi kekayaan yang dimilikinya bukannya untuk dinikmati, tapi untuk membantu dakwah Islam, ya. Sampai di antara mereka itu berebut untuk paling banyak menyedekahkan, menginfakkan hartanya untuk dakwah Islam, ya. Kemudian sahabat yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini merupakan keponakannya Rasulullah. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib ini diasuh oleh Rasulullah SAW, sehingga diangkat menjadi anak, ya. Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan julukannya itu Babul Ilmi, ya, karena memang kecerdasan Ali ini yang luar biasa. Dia menguasai berbagai macam ilmu, ya. Dan ketika Ali bin Abi Thalib ini menjabat selama 5 tahun, pendidikan lembaga-lembaga pendidikan itu banyak dikembangkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, perjuangan mereka 4 sahabat ini luar biasa dalam kemajuan dakwah, ya, terutama ketika masa-masa sulit di awal-awal dakwahnya Islam. Perjuangan mereka penuh dengan air mata, penuh dengan darah, penuh dengan pengorbanan nyawa dan harta. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan surganya Allah. Semua yang mereka sudah lakukan, yang sekarang kita rasakan kenikmatan mengenal Islam, akan Allah balas dengan kebaikan-kebaikan. Dan kita sebagai umat Rasulullah senantiasa untuk mengikuti segala ajaran-ajaran yang baik, sehingga hidup kita bisa selamat di dunia dan akhirat, dan juga bahagia di dunia dan di akhirat. Semangat untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, semangat untuk mencontoh kebaikan-kebaikan Rasulullah dan juga para sahabat. Insya Allah kita akan Allah solehkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semangat terus untuk belajar. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.